Tuhan. Kami tahu dalam perkembangan dunia saat ini begitu mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi yang ada, kami mengucap syukur. Namun juga merupakan satu ancaman untuk iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bimbinglah kami ya Tuhan, masuk ke dalam kemajuan teknologi yang ada. Kami tidak hanyut secara khusus orang-orang muda, melainkan kami bisa diberi hikmat Tuhan mengatur, menguasai teknologi, dan kami memakai teknologi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena teknologi semua diciptakan oleh manusia. Tuhan memberi kepintaran untuk manusia. Namun karena keberadaan manusia sudah terkontaminasi dengan dosa, maka setiap tindak tanduk manusia tidak lepas dari kegiatan dosa. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengampuni segala dosa kami. Tuhan menyucikan kami, dan penyucian itu berlangsung terus-menerus melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu menebus hidup kami satu kali untuk selama-lamanya. Roh-Mu yang kudus menyertai kami saat ini, dan kami yakin untuk selama-lamanya. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu, beribadah, biarlah kami pakai, karena kami tahu kami memerlukan Engkau, ya Tuhan, dalam hidup kami. Karena tidak ada yang sanggup menolong kami, tidak ada yang sanggup memberi kelepasan kepada kami, kecuali Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, sebagai orang-orang tebusan yang sudah diselamatkan Tuhan, izinkanlah kami merenungkan firman-Mu dan berikanlah pengertian dan juga melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada bulan Maret ini merupakan bulan misi bagi kami, di mana Tuhan mengizinkan kami untuk terlibat di dalam pelayanan misi agung untuk menunaikan amanat agung Yesus Kristus. Dan tolonglah kami untuk melihat sebagaimana Tuhan Yesus lihat. Di depan kami banyak jiwa-jiwa yang menjerit, dan mereka kebanyakan tidak memahami bahwa dalam keadaan tersesat. Tuhan, tolonglah kami untuk berani menyatakan bahwa Yesus Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa menyerahkan pemberitaan firman, perenungan firman secara praktis. Engkau memberkati hamba, Engkau memberkati jemaat-Mu, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti lewat online.
terpujilah Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur ya bisa ketemu lagi kita dalam situasi pembatasan yang ada. Tapi kita masih bisa bertemu, ada yang melayani secara langsung. Kita mengucap syukur bisa ketemu. Ya. Dan saya bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu masih hafal, masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu? Dari Roma. Puji Tuhan. Roma pasal berapa? Roma 10. Roma 10 ayat 4 sampai 13. Puji Tuhan. Masih ingat ya? Kalau isinya masih ingat nggak? Masih ya? Uraiannya masih ya? Masih, Pak. Puji Tuhan. Baik, saya janji akan meneruskan beberapa ayat ke depan ya. Kita tetap membaca Roma pasal yang ke-10. Ayat 14 dan 15. Oke. Sekarang silakan baca. Kita bersama-sama yang ada bersama dengan saya. Silakan baca. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, pagi ini. Di ayat yang ke-13, di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, betapa pentingnya pernyataan lewat mulut. Ya, ini penting. Kadang-kadang orang berpikir gak usah ceritakan tentang Yesus, yang penting perbuatan. Yang penting dari sikap hidup kita, orang tahu kita ini Kristen. Sewaktu-waktu benar, tapi ingat motivasi pernyataan itu apa? Kalau motivasinya karena takut, Tuhan tahu. Berbicara tentang kehidupan orang percaya di Roma itu tidak mudah. Untuk mereka mengaku Yesus adalah Tuhan mereka, itu resikonya cukup tinggi. Karena pemahaman mereka, Kaisar adalah Tuhan. Yang harus ditaati, yang harus ditakuti juga. Tidak mudah orang hidup di dalam situasi terancam. Tidak mudah. Tetapi yang lebih lagi sulit ketika kita hidup tidak di bawah ancaman. Waduh, ini sulitnya kenapa? Mungkin secara manusia kita bisa beraktivitas secara sosial, secara ekonomi dan lain sebagainya.
Tetapi secara iman, belum tentu itu membawa orang lebih dekat pada Tuhan. Kadang-kadang di dalam kesulitan itu orang justru bisa lebih dekat pada Tuhan. Lalu kita mau pilih yang mana? Kita hidup di Indonesia sebetulnya cukup enak. Ada kebebasan beragama. Ada kebebasan berekspresi. Walaupun memang ada batasan-batasan. Tetapi jauh lebih enak. Kita lihat sekarang situasi dunia. Di sana yang cukup jauh. Ada perang yang terjadi sekarang ini. Rusia, Ukraina. Dan kita melihat dampak peperangan itu, hancurnya kota-kota, bangunan-bangunan dan sebagainya. Dan banyak pengungsi-pengungsi. Banyak sekali yang mengalami kesusahan, kesulitan. Banyak korban. Korban kemanusiaan. Hilangnya nyawa. Hilangnya keluarga. Dan juga anak-anak kecil kehilangan orang tua, kehilangan saudara dan sebagainya. Bahkan juga kesulitan untuk makan.